Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi, saudara-saudaraku, seluruh warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Damai Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita. Mari kita sambut hari perteduhan kita pada saat ini dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Sebagaimana dengan janjinya yang tertulis demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kesaksian dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memulai ibadah pada hari ini dengan kita menyatakan pengakuan secara litani demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Kita bersama-sama menyanyi Setiamu Tuhan. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas belas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas belas. Saudaraku yang terkasih, kita sadari dan kita ketahui bersama bahwa dampak COVID-19 begitu dahsyat bagi umat manusia, baik dampak sosial, ekonomi, bahkan dampak keselamatan jiwa manusia, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana ujung semua yang terjadi pada saat ini.
tetapi kita percaya, kita dipanggil untuk meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan begitu agung, penyertaan Tuhan begitu besar. Dan marilah keyakinan ini tetap kita tumbuhkan di tengah-tengah krisis yang membawa petaka bagi seluruh umat manusia itu. Karena itu pada saat ini, mari bersama-sama kita nyatakan litani penyertaan Tuhan dengan kita membaca Mazmur berbalasan, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyanyi Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh kejahat, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama di tengah-tengah perteduhan minggu ini kembali merasakan dan menghayati firman Tuhan. Biarlah semakin menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kita untuk terus melaksanakan kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk masih bernafas. Tuhan, Engkaulah nafas kehidupanku, kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku. Pada saat ini di tengah-tengah ibadah minggu yang dilaksanakan secara online, kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Tuhan berikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan kami berserah. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil di Yeskiel 37 ayat yang keempat sampai yang keenam. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca firman dan yang melaksanakan firman dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan minggu ini diberi judul Tuhan, nafas kehidupanku.
Tuhan, nafas kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu tanda dari COVID-19 yang dialami oleh seseorang yang terinfeksi adalah sesak nafas. Sesak nafas biasanya dialami oleh orang yang terinfeksi sedang atau berat. Meskipun mereka yang terinfeksi ringan hampir tidak pernah merasakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terbayang di benak kita betapa sakit, betapa menderitanya saudara-saudara kita yang terserang virus COVID-19 ini dan mengalami sesak nafas yang begitu luar biasa. Ya, mengapa demikian? Karena kita menyadari bahwa nafas adalah tanda kehidupan. Nafas adalah sebuah tanda bagaimana manusia ini bisa merasakan kehidupan. Kita ingat di dalam kisah penciptaan bahwa ketika manusia pertama diciptakan, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan manusia diberi nafas hidup oleh Tuhan. Sehingga nafas adalah tanda kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari bacaan leksionari, yaitu dari kitab Yeskiel pasal 37, dan kita ambil ayat 4 sampai dengan yang ke-6 sebagai ayat nas. Bacaan kita pada saat ini berbicara tentang nafas. Nafas kehidupan, nafas yang memulihkan, nafas yang memberikan pengharapan. Di dalam bagian awal dari perikop pasal 37 kita melihat di sana sebuah penglihatan yang dialami oleh Yeskiel sebagai nabi Tuhan yang berkarya di tengah-tengah pembuangan bangsa Israel. Digambarkan dia berada pada sebuah lembah yang mengerikan. Bukan lembah yang indah, bukan lembah yang hijau, tapi lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang berserakan. Dan juga tulang-tulang itu tidak hanya berserakan, tetapi tulang-tulang itu adalah tulang-tulang yang kering. Sungguh mengerikan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tulang manusia yang terserak dan tulang yang kering itu adalah gambaran dari umat Tuhan yang terserak di dalam pembuangan. Mereka adalah bangsa yang runtuh, bangsa yang hancur, bangsa yang tiada harapan di negeri asing. Bangsa yang boleh dikatakan bangsa yang sudah habis. Bangsa yang hancur. Bangsa yang berada pada posisi titik nadir kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itulah Yeskiel sebagai nabi Tuhan mewartakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, kasih Tuhan itu begitu hebat, kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga sebagai nabi dia mewartakan bahwa karena
karena cintanya Tuhan kepada bangsa Israel, maka bangsa yang digambarkan seperti tulang-tulang kering yang berserakan di lembah yang begitu mengerikan itu, karena cinta dan anugerah Tuhan perlahan-lahan akan tumbuh urat, akan tumbuh daging, dan pada akhirnya akan diberikan nafas oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah berita pengharapan yang diberikan oleh Nabi Yeskiel kepada umat Tuhan, yang pada saat itu digambarkan seperti tulang yang kering dan tulang yang berserakan, bangsa yang tiada harapan. Ini adalah sabda Tuhan yang begitu mengena dalam kehidupan kita semua, di tengah-tengah bangsa yang mengalami wabah COVID-19 ini, yang membawa dampak yang begitu dahsyat bagi kehidupan kita, yang boleh dikatakan seperti tulang yang berserakan dan tulang yang kering. Segala rencana banyak dibatalkan. Ujian nasional dibatalkan. Banyak rencana perkawinan yang sudah dirancang mungkin tahun yang lalu juga dibatalkan. Dolar naik menjadi 16.000, mungkin bisa lebih. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kegoncangan, dan tentu dampaknya juga bagi para pekerja, bagi masyarakat, bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sabda yang begitu indah, sabda yang begitu memberikan pengharapan ini, mengingatkan dan membangun kepada kita kembali bahwa sebagai umat Tuhan yang terserak, sebagai umat Tuhan yang mengalami kegoncangan dalam kehidupan, kita percaya nafas kehidupan itu tetap diberikan kepada kita sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita renungkan berkaitan dengan nafas yang diberikan Tuhan bagi tulang-tulang yang kering, yang berserakan. Yang pertama, saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersyukur jikalau pada saat ini Tuhan memberikan kehidupan, memberikan nafas bagi kehidupan kita pada saat ini. Bersyukurlah di tengah-tengah wabah yang begitu hebat dan luar biasa ini, masih ada satu hal yang bisa kita syukuri, yaitu Tuhan masih memberikan nafas bagi kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, barangkali setiap saat, setiap waktu, setiap hari sudah tidak pernah terhitung kita bernafas. Tapi sadarkah bahwa nafas itu adalah sesuatu yang sangat mahal, ya? Karena itu adalah inti kehidupan itu sendiri. Ada sebuah artikel, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang mencoba mengulas kalau dihitung berapa rupiah harga nafas yang kita hirup, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Artikel itu mengatakan satu hari kalau dirupiahkan, harga nafas kita satu hari itu 170 juta. Tidak terasa bukan? 170 juta. Kalau 1 bulan itu dihitung kurang lebih 5,3 miliar. Kalau 1 tahun 63 miliar. Kalau kita hitung berapa tahun usia kita, kalikan
dengan 63 miliar. Sungguh mahal, tak ternilai harganya. Sesuatu yang biasa. Karena itu marilah kita bersyukur. Kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Sesuatu yang tak ternilai. Kita rasakan secara gratis setiap saat, setiap waktu. Yang kedua, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nafas berarti sebuah kesempatan. Nafas berarti sebuah peluang. Jika kita masih diberi nafas, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan itu mari kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita amankan nafas yang kita miliki dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, salah satu cara bagaimana kita mengamankan nafas, sebagaimana yang menjadi anjuran pemerintah dan didengungkan oleh pemerintah adalah menjaga jarak. Kemarin social distancing, tapi sekarang lebih meningkat lagi physical distancing, menjaga jarak. Hanya dengan menjaga jarak, maka kita memelihara nafas kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, di ibadah yang dilaksanakan secara online dengan nuansa muda pada saat ini, saya berpesan kepada sobat-sobat muda, rekan-rekan muda, sementara ini jangan ke kafe dulu, ya, jangan ke kafe dulu. Kemarin di Surabaya ada satu kafe penuh sesak dengan anak-anak muda, dibubarkan, ya, dibubarkan. Tapi beruntung, ya, mengapa saya katakan beruntung? Mereka tidak bubar ketika diminta untuk segera membubarkan diri, tapi mereka membayar lebih dulu, ya. Mereka membayar lebih dulu. Jadi kalau ke kafe, jangan sampai berdoa, moga-moga nanti ada polisi datang dan membubarkan, supaya nanti lari tunggang-langgang dan lupa membayar. Nah, jangan sampai demikian, ya. Intinya jangan sampai kita pergi ke kerumunan sementara kafe di rumah saja. Sementara kafe di rumah saja. Di rumah pasti ibu saudara punya kopi saset yang tentunya enak rasanya, tidak kalah dibandingkan di warkop-warkop yang ada sama. Di sana juga tersedia kopi sasetan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, nafas di dalam Alkitab disebut sebagai ruah atau nefesi. Di dalam bahasa Alkitab sebagai ruah atau nefesi yang berarti roh, semangat, daya kehidupan. Apalah artinya kita hidup bernafas tanpa daya? Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan dan memberi daya kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan. Roh Kudus itulah yang memberikan semangat dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita semua, seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia, masuk dalam edisi hidup yang barangkali tidak pernah kita lalui dalam kehidupan kita, yaitu edisi di rumah saja. Di rumah saja. Jadi dulu ada gelar yang menjadi harapan atau menjadi incaran masyarakat Indonesia zaman jadul, dan itu menjadi plesetan, yaitu DRS. Gelar Anda apa? DRS, yaitu di rumah saja. Saat ini semua masyarakat Indonesia gelarnya sama, DRS, yaitu di rumah saja. Tapi kalau kita di rumah saja bukan berarti kita tidak kreatif. Kalau kita di rumah saja bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ingat pesan dari pemerintah, belajar, bekerja, beribadah di rumah.
Titik tekannya bukan hanya di rumah, tapi juga belajar, bekerja, beribadah. Artinya semuanya kita lakukan secara kreatif dengan penuh semangat. Karena kita memiliki nafas yang kita maknai bahwa daya dan semangat dan nafas yang bersumber dari Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan harapan baru bagi kita. Karena itu mari, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama isi kegiatan hidup dalam edisi di rumah saja dengan penuh semangat, penuh kreativitas. Kita senang ada kabar, ada berita bahwa pada saat ini anak-anak muda yang biasanya membeli makanan via online sekarang banyak yang rajin memasak. Ya. Banyak yang mulai pinter dan belajar memasak karena untuk mengisi kegiatan di rumah. Ya. Saya yang sebelumnya lihai memasak, dengan adanya edisi di rumah saja ini semakin lihai dalam hal memasak. Hanya memang saya tetap tidak menerima pesanan dari warga jemaat atau masyarakat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhanlah nafas kehidupan kita. Mari kita syukuri nafas hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita rawat nafas hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan mari dengan nafas kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita tetap berkarya yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, nafas kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan kita menghimpun persembahan yang akan dipandu oleh petugas. Dasar dari firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil itu mari kita memujikan PKJ berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah Sukacita di hatiku, di hatiku. di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memanjatkan doa syukur dan doa perlindungan di tengah-tengah wabah corona. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami.
lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu, warga GKJW Jemaat Sidoarjo, juga bangsa masyarakat Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar mereka tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah para gembala-gembala kami, majelis jemaat, para pimpinan majelis daerah, para pimpinan majelis agung, agar dapat mengembalakan umat-Nya dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri dalam penyelenggaraan-Mu. Kami menyerahkan semua persembahan kami pada hari ini, berkatilah dan pakailah sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Doa syafaat ini dan doa perlindungan di tengah-tengah wabah corona kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Tuhan mengutus kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Mari kita nyalakan api
pengharapan. Di tengah-tengah tantangan COVID-19, kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas. Mari kita bersama-sama nyanyikan "Jika Padaku Ditanyakan". Padaku ditanyakan, maka akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dari Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyambut kehidupan kita dengan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur